This moment now, capture it, remember it. 'Cause I don't know how it gets better. Apa aja sih proyek pembangunan ekonomi yang ada di Kota Malang? Pada dasarnya, pembangunan ekonomi itu adalah outcome dari seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Nah, pembangunan infrastrukturnya itu berupa pembangunan jalan, drainase, taman kota, jembatan, sarana prasarana kesehatan, dan juga Malang Creative Center. Sementara pembangunan non-infrastrukturnya meliputi workshop ataupun pelatihan. Jadi kalau pertanyaannya apa saja sih proyek pembangunan ekonomi yang ada di Kota Malang? Pastinya banyak, karena seluruh aktivitas pembelanjaan dalam APBD itu termasuk ke dalam pembangunan ekonomi. Bahkan yang paling sederhana pun adalah gaji pegawai. Kenapa gaji pegawai itu berkaitan dengan pembangunan ekonomi? Karena pegawai mendistribusikan gaji mereka untuk UMKM ataupun lainnya. Dalam proses pembuatan dokumen perencanaan, Bapeda Kota Malang tidak semata-mata hanya merencanakan saja, tetapi juga menyelaraskan dengan visi misi wali kota. Sehingga pembangunan akan sesuai dengan visi misi wali kota. Untuk menyelaraskannya, Bapeda Kota Malang menggunakan RPJMD, di mana di dalam RPJMD tersebut itu tertuang visi misi wali kota, tujuan pembangunan, dan lain sebagainya. Nah, disitulah Bapeda Kota Malang mulai menyelaraskan pembangunan yang akan dilakukan dengan visi misi dari Wali Kota Kota Malang. Bapeda Kota Malang dalam perencanaannya seringkali mengalami tantangan. Tantangan yang pertama adalah adanya klise anggaran. Jadi pada saat melakukan musrembang, seringkali putusan itu sudah di atas kemampuan dari Bapeda atau anggarannya sudah di atas kemampuan dari Bapeda. Padahal ada beberapa kebutuhan mandatori yang memang harus dipenuhi, seperti gaji pegawai dan lain sebagainya. Jadi, Bapeda Kota Malang seringkali mengalami kesusahan dalam mengatur anggaran-anggaran untuk pembangunan di Kota Malang. Tantangan yang kedua adalah adanya kebingungan dari masyarakat tentang keinginan masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Jadi, seringkali Bapeda Kota Malang belum bisa mencocokkan antara keinginan dari masyarakat dan visi misi pembangunan dari Kota Malang. Bapeda melakukan penanganan keterlambatan proyek dengan berbagai proses. Diawali dengan pengadaan barang dan jasa yang kemudian dilanjutkan dengan proses lelang selama 1 bulan. Setelah melakukan proses lelang 1 bulan, mereka melanjutkan dengan proses perencanaan teknis yang akhirnya akan memberikan masa kontrak dan baru dimulailah pelaksanaan
proyek itu dengan mengimplementasikannya. Strategi utama dari Bapeda sendiri adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi agar mereka dapat memantau bagaimana hasil dari proyek itu dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu. Kerjasama pembangunan dilakukan melalui musrembang dengan masyarakat, yang dimana dalam perencanaan terdapat 4 pendekatan perencanaan. Yang pertama yaitu teknokratif, yaitu dasar-dasar dari kajian teknokratif. Yang kedua yaitu partisipatif, yaitu melalui musrembang. Dan yang ketiga adalah politik, yaitu pembahasan dengan para dewan dan juga visi misi wali kota. Dan yang keempat adalah top down bottom up, yang dimana bottom up itu melalui musrembang dan top down-nya adalah arahan dari pusat. Pembangunan di setiap desa menggunakan metode swakelola tipe 4, yaitu anggaran yang diberikan dari pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat. Seperti contohnya pembangunan jalan di kampung. Di bidang pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta, di situ pihak swasta berperan sebagai penyedia barang. Di luar dari pelaksanaan, Bapeda juga menjalin hubungan baik dengan forum CSR, yang dimana pihak Bapeda memberikan informasi terkait kebutuhan pembangunan, yang dimana nantinya pihak CSR akan memberikan bantuan pembiayaan anggaran. Kritik masyarakat pada dasarnya harus diterima. Pemerintah Kota Malang telah memberikan fasilitas berupa sambat online. Bapeda dalam pembangunannya diawali oleh AMDA atau analisis mengenai dampak, yang harus melibatkan respon dan kritik masyarakat serta pihak swasta. Dan pemerintah Kota Malang harus memberikan mitigasi dari keluhan tersebut. Sambat online dikelola oleh Kominfo, dan Kominfo harus berkewajiban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Dan pemerintah Kota Malang harus melaporkan secara berkala terkait proses keluhan tersebut. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, Bapeda Kota Malang memiliki beberapa inovasi. Yang pertama ada musrembang tematik. Secara aturan, musrembang hanya difokuskan kepada pihak desa, kelurahan, dan kota. Namun, Bapeda Kota Malang mengembangkan inovasi, yaitu musrembang tematik, yang dimana musrembang ini berfokus pada kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, pemuda, dan lansia. Bapeda Kota Malang menyadari bahwa selama ini suara yang terdengar hanya dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki banyak pendukung. Oleh karena itu, musrembang tematik ini dihadirkan untuk mendengar suara-suara yang selama ini kurang terdengar agar berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan Kota Malang. Yang kedua ada kamus usulan. Sering terjadi ketidakselarasan antara keinginan masyarakat dan kebijakan kota. Dengan hal itu, Bapeda Kota Malang membuat kamus usulan yang dimana kamus ini memberikan fasilitas untuk menyelaraskan antar keinginan masyarakat dengan kebijakan yang ada, sehingga tercapai titik tengah dalam perencanaan pembangunan.